Mengapa orang-orang Yahudi sangat berambisi untuk menemukan dan memiliki makam dari Nabi Yusuf alaihi salam? Dan bahkan rela menghabiskan begitu banyak waktu dan harta mereka, hanya untuk sebuah makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tablik yang dimuliakan dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf sendiri merupakan salah satu utusan paling awal dari Bani Israel. Setelah melalui perjalanan yang panjang, yang penuh dengan rintangan dan kesulitan, beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan Mesir dan juga dianugerahkan kenabian. Dan sebelum Nabi Yusuf meninggal, beliau pernah berpesan kepada para pengikutnya, agar ketika para pengikutnya ini hendak meninggalkan Mesir, dan Nabi Yusuf juga menginginkan mereka membawa tubuhnya bersama dengan para pengikutnya itu. Namun ketika Nabi Yusuf alaihi salam meninggal, timbullah konflik di kalangan para pengikutnya. Yang pada akhirnya Nabi Musa alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel pergi ke wilayah Kinana. Ketika mereka berada dalam perjalanan, tepatnya saat mereka melewati tepi sungai Nil, mereka memberitahu kepada Nabi Musa bahwa mereka masih mempunyai janji kepada Nabi Yusuf, yang bahwa setiap kali mereka akan meninggalkan Mesir, mereka juga harus membawa peti mati dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun pada saat itu, sudah bertahun-tahun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui di mana lokasi pasti dari peti Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kemudian, muncul seorang wanita yang sudah sangat tua yang mengatakan, dia mengetahui pasti di mana letak dari makam atau peti Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya kepada wanita tua itu di mana letak peti Nabi Yusuf alaihissalam berada. Namun, perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Akan tetapi dia malah mengajukan syarat kepada Nabi Musa sebelum dia memberitahukan di mana letak peti Nabi Yusuf tersebut berada. Mendengar jawaban dari wanita tua itu, Nabi Musa pun murka dan marah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menyuruh Nabi Musa untuk menerima persyaratan wanita tua itu. Sobat Tablik yang dimuliakan Allah, wanita itu bertutur berkeinginan agar kelak dia mendapatkan tempat di sisi Nabi Musa alaihi salam ketika di surga. Setelah itu dia baru mengatakan bahwa makam atau peti dari Nabi Yusuf alaihi salam yang bahwasanya terletak di tengah sungai Nil. Singkat cerita, Nabi Musa dan para Bani Israel kemudian berhasil menemukan peti mati Nabi Yusuf alaihi salam, lalu kemudian membawa peti itu ke Palestina. Namun setelah peti itu dibawa ke Palestina, tidak ada lagi yang tahu apa yang terjadi dengan peti tersebut dan di mana letak peti itu dimakamkan. Dan bagian Palestina yang mana makam dari Nabi Yusuf alaihi salam dibuat, mereka tidak mengetahuinya. Ada salah satu kota di Palestina yang disebut kota Nablus. Kota ini terletak di persimpangan jalan komersial kuno yang satu jalannya menghubungkan dataran pantai Saron dengan lembah Jordan dan yang lainnya lagi menghubungkan Nablus dengan Galilea sebelah utara. Kota Nablus ini memiliki sejarah yang panjang di mana orang-orang Yahudi berperang dengan para kaum muslim selama kurang lebih 50 tahun hanya untuk menguasai kota Nablus ini. Dan penyebab dari peperangan semua ini hanya karena ada sebuah tempat suci yang bernama Yusufi, yang orang-orang Yahudi mempercayai bahwa tempat ini terdapat makam dari Nabi Yusuf. Sobat Tablik yang dimuliakan Allah, pada akhirnya orang-orang Yahudi ini berhasil menguasai kota Nablus. Lalu kemudian mereka mulai menggali makam yang terdapat pada tempat suci Yusuf itu, untuk memastikan bahwa itu memang makam dari Nabi Yusuf alaihi salam. Dan pada saat mereka menggali, mereka selalu menghadapi beberapa kendala yang sangat aneh pada makam tersebut. Muncul banyak ular yang tiba-tiba merangkak keluar dari makam itu entah dari mana asalnya, sehingga mereka tidak dapat meneruskan penggalian makam tersebut. Bahkan orang-orang Yahudi ini hendak meminta bantuan dari para ahli arkeologi untuk mengidentifikasi usia kuburan itu. Pada saat itu para arkeolog menyatakan bahwasanya makam tersebut bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun. Mereka mengklaim bahwa usia dari makam tersebut
hanya baru beberapa ratus tahun yang lalu. Sobat Tablik yang dimuliakan Allah, mengapa kaum Yahudi mengincar makam Nabi Yusuf alaihi salam sampai-sampai mereka harus berperang dengan para kaum muslimin? Jawabannya adalah karena orang-orang Yahudi ini percaya bahwa dengan berkah dari Nabi Yusuf alaihi salam yang merupakan utusan paling awal dari Bani Israel, mereka sangat meyakini bahwa dengan berkah dari makam Nabi Yusuf alaihi salam, mereka akan mampu memenangkan semua pertempuran dan mengambil alih apapun yang mereka inginkan. Dan sebenarnya tujuan mereka tidak hanya itu. Pertama, makam Nabi Yusuf. Dan yang kedua, orang-orang Yahudi ini mengincar tabut sakinah atau tabut perjanjian. Di mana tabut sakinah atau tabut perjanjian ini merupakan artefak suci Ibrani bagi orang-orang Yahudi dan Yudaisme. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 248 yang artinya, sesungguhnya, tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan daripadamu, Tuhanmu, dan sisa daripada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat, sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Sobat Tablik yang dimuliakan Allah, isi dari tabut sakinah yang di dalamnya terdapat sebuah kitab suci dari batu yang berukuran 3 hasta panjang dan 2 hasta lebar, yang tertulis penulisan kitab Taurat dari Nabi Musa alaihissalam. Terdapat juga tongkat Nabi Musa, sorban Nabi Harun dan sisa-sisa makanan yang turun dari langit. Orang-orang Yahudi percaya bahwa tabut ini mempunyai berbagai keistimewaan. Tabut tersebut dapat memberikan ketenangan dan semangat kepada siapa saja yang melihatnya. Sehingga orang-orang Yahudi meyakini, ketika tabut sakinah mereka dapatkan, mereka akan mampu menghancurkan apapun yang menghalangi mereka karena mereka percaya, ketika mereka mendapatkan berkah dari makam Nabi Yusuf dan berhasil mendapatkan tabut sakinah ini, maka mereka dapat membangun kuil ketiga dan mendapatkan kendali kembali serta mampu menguasai seluruh dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana yang berbeda, yang mereka itu tidak akan pernah berhasil dalam rencana mereka. Itulah Sobat Tablik sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.